Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Dan juga sambil nunggu teman-teman yang akan bergabung di live saya siang ini waktu Spanyol, dan ini di Indonesia jam berapa sekarang teman-teman? Hampir jam 6 sore ya di Indonesia sekarang. Dan ini saya baru pulang belanja hari ini. Terus ini sekarang saya mau bongkar belanjaan sambil mau tunjukin ke teman-teman belanjaan kami di sini. Karena kalau liburan musim panas gini hampir setiap hari saya belanja. Mungkin cuman minggu saya nggak belanja teman-teman, karena kalau musim panas itu karena kita liburan ya, liburan banyak sekali teman-teman yang hampir setiap hari itu kayak ada teman yang datang ke sini. Kalau nggak teman datang ke sini, kita pergi ke rumah teman. Dan biasanya kalau nyampe sini ya, culture-nya sini ada camilan, kayak di Indonesia lah ada suguhan gitu, camilan, minuman, soft drink, lain sebagainya, bir untuk teman-teman di sini. Terus kalau kita pergi ke rumah teman, bawa makanan, bawa camilan gitu-gitu. Dan hampir setiap hari kita belanja. Dan belanja di sini itu kayak 3-4 kali lipat belanja di Castellón, di rumah winter kami. Jadi konsumsi kita kalau misalnya sekali belanja, kalau di Castellón paling harian belanja itu beli sayur. Terus kalau untuk belanja mingguan, deterjen segala macem, tisu yang bulanan gitu paling cuma 2 kali atau 3 kali 1 bulan. Terus kalau untuk belanja harian gitu tinggal turun ke bawah beli sayur. Tapi kalau di sini hampir setiap hari kayak berapa ya belanjaan itu, kalau dihitung bulanan ya teman-teman, belanjaan di sini tuh bisa mungkin 4-5 kali lipat dari belanja kita di Castellón. Kalau misalnya di Castellón per bulan misalnya taruhlah kita habis 1.000 atau sekitar 16-17 juta gitu untuk 1 bulan makan. Kalau di sini bisa 4-5 kali lipatnya teman-teman. Jadi ya sekitar 80-70-an juta untuk per bulan. Tapi itu bukan untuk konsumsi kita sendiri karena banyak teman datang dan lain sebagainya. Dan itu bukan cuman keluarga kita aja yang begitu. Kalau summer double. Rata-rata teman-teman kita di sini kalau summer juga pengeluarannya double. Pertama karena yang kita makan jadi lebih banyak, yang kita konsumsi lebih banyak undang teman dan lain sebagainya. Dan juga karena area di sini tempat kami tinggal itu area yang area liburan agak lumayan. Teman-teman kalau mungkin teman-teman bisa googling di internet ya, Soto Grande, tempat kami tinggal ini, wilayah tempat kami tinggal ini adalah salah satu wilayah mahal, wilayah eksklusif di Eropa. Jadi wilayah ini tuh kayak penghuninya rata-rata yang di sini, bukan saya teman-teman, cuma rata-rata di sini itu kayak yang miliarder, tapi miliardernya bukan miliarder ini ya, bukan miliarder rupiah ya, miliardernya miliarder euro. Jadi kayak orang-orang yang punya uang, punya bisnis gede gitu loh, yang tinggal di sini. Dan dari berbagai negara di dunia teman-teman, nggak cuman orang-orang Spanyol aja yang tinggal di sini. Misalnya dari Prancis, dari Belanda, dari Jerman, dari Amerika atau Amerika Latin, dari Kanada, Middle East, Singapura, ada orang Singapura beberapa juga, ada orang-orang Asia lah yang punya bisnis yang lumayan gede penghasilannya itu pada tinggal di sini kalau musim panas. Sehingga area di sini tuh jadi area mahal karena yang konsumennya di sini juga orang-orang yang kalau ngeluarin duit tuh kayak yang nggak mikir gitu loh teman-teman. Ya akhirnya kayak orang-orang seperti saya yang budget pas-pasan itu kayak yang kalau belanja di sini kayak yang agak sedikit kaget, yang ya ampun, yang misalnya kalau belanja di Castellón misalnya 100 euro, 50 euro per 2 hari, di sini kayak yang 100-200 gitu per hari itu kayak gitu. Anyway, tapi karena di sini juga bagian dari kerjaan, jadi kita syukurin aja. Alhamdulillah masih bisa untuk teman-teman, untuk hidup di sini. Alhamdulillah masih bisa gitu loh, nggak sampai yang harus nekek leher
semua mahal. Anyway, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk, oh ini blur, mungkin karena ini teman-teman, karena jaringan saya. Karena di sini kita nggak punya wifi di rumah, jadi saya cuman pakai wifi telepon, jadi mungkin agak jelek, mungkin ya, barangkali. Kadang-kadang kalau misalnya bukan internet, kalau misalnya anginnya lagi kenceng itu tuh kayak yang internet tuh kayak yang nggak stabil gitu teman-teman. Nggak tahu apakah sudah masih ngeblur apa sudah bagusan. Mungkin jelek ya teman-teman internetnya, nggak tahu. Karena rumah ini kan cuma dipakai kalau musim panas aja, jadi kita emang nggak pasang internet. Karena kalau kita pasang internet rumah itu kan kita bayar per bulan. Kalau kita cuma pakainya 2 bulan, jadi kita nggak memutuskan untuk nggak pakai wifi karena pakai ini cukup. Jadi cuman masalahnya mungkin kalau untuk kalau untuk live streaming seperti ini mungkin agak jelek. Sambil nunggu ya teman-teman, jadi tadi ini saya belanja, hari ini belanjanya agak sedikit. Jadi tadi saya ada belanja batatas, ini kayak mashed potato gitu, cuman ini yang sasetan. Saya lupa berapa harganya, tadi saya belanja habisnya hampir sekitar 200 sekian. Kita banyak beli minuman, soft drink, cuman sama nacho dibawa ke boat, ke kapal. Nanti kalau kita mau mau naik kapal, hari ini belum tahu lihat cuaca, jadi sebagian disimpan di kulkas di kapal. Ini buat jaga-jaga kalau misalnya tiba-tiba ada anak-anak datang ke sini dan lain sebagainya. Jadi karena teman-temannya Matilda kan banyak di sini teman-teman, jadi sambil kalau malam-malam mereka mau makan di rumah aja gitu biar cepat masaknya. Ini saya beli mashed potato. Terus nggak tahu tadi nacho kenapa beli ini toples, bukan toples sih, kayak Tupperware, tapi itu bukan merek Tupperware ya teman-teman. Terus saya juga ada beli nugget, tak masukin ke sini dulu. Nugget ayam kalkun. Sama hari ini tuh saya belanja untuk bersih-bersih teman-teman, untuk bersih-bersih kaca, ini untuk lantai. Karena baru datang, jadi produk-produk untuk bersih-bersih itu belum beli saya. Terus saya ada beli yogurt juga untuk anak-anak. Nah, kelihatan ya teman-teman, maaf ya. Mungkin saya harus pindah ini kali, harus pindah wifi-nya, harus saya pindahin handphonenya. Mungkin di depan agak lebih ada sinyalnya. Mungkin. Coba bentar ya. Sebentar teman-teman. Ini tak pindahin ke depan, mana tahu di depan lebih banyak sinyalnya. Di sini nggak tahu nih. Oh, di sini malah nggak ada sinyalnya. Yang kenceng tuh sinyalnya malah coba di kamar kali ada. Sinyalnya di kamar agak lebih kencang, tapi nggak tahu apakah di sini masih ngeblur apa enggak. Sinyalnya udah agak bagusan. Terus ini untuk gosok-gosok badan, kaki kalau pulang dari pantai. Saya ada beli tepung terigu juga. Bentar, teman-teman. Terima kasih. Tadi itu saya belanja tuh kayak ngebut teman-teman. Jadi Nacho habis ngantar, saya nggak ikut ngantar Matilda sekolah ya pagi ini. Matilda diantar papanya jam 9:30. Hari ini kita masukkan dia ke kelas yang jam 10 pagi. Terus sebenarnya kita udah bangun dari pagi, dari jam 7 pagi kita udah bangun. Saya udah sambil kerja segala macamnya.
Terus karena kerjaan saya belum selesai, saya bilang sama Nacho, Nacho kamu antar Matilde dulu, terus kamu ke kantor. Nanti kalau kamu kantor udah selesai, samperin aku untuk belanja, saya bilang gitu. Terus Nacho nyamperin saya untuk belanja, dia bilang, tapi aku nggak punya waktu lama ya, karena mobil cuma satu, teman-teman, kita cuma bawa mobil satu ke sini, jadinya mobilnya agak sedikit susah di sini. Kalau di Kasayan kan kemana-mana saya bisa jalan, kalau di sini saya nggak bisa jalan karena pusat belanja untuk barang-barang kebutuhan rumah gini agak lumayan jauh, nggak mungkin kita jalan kaki di sini. Bukannya nggak mau, tapi nggak mungkin jalan kaki, harus pakai kendaraan. Jadi kayak saya agak sedikit tergantung sama Nacho karena mobil cuma ada satu yang kita bawa ke sini. Terus dia bilang, kita cuma belanja setengah jam ya hari ini, cepat gitu. Akhirnya tadi belanjanya ngebut. Terus karena Nacho harus balik lagi ke kantor, saya di drop di rumah. Terus belanjaan yang minuman untuk ditaruh di kapal, dia drop di kapal. Ada orang yang lagi bersih-bersih kapal. Nanti biar dia beresin, masukin minuman segala macamnya di kapal. Gitu. Terus Nacho langsung lanjut untuk belanja lagi. Mbak, aku ikutin dari awal pindah ke rumah ini. Iya Mbak Ratna, Mbak Dani lucu lihat Uncle Nacho jatuh dari kayak. Sebenarnya Nacho itu jatuhnya nggak cuma sekali teman-teman. Nacho itu jatuhnya berkali-kali. Cuman yang di videoin itu cuman yang tak share kemarin itu. Cuma jatuhnya dia berkali-kali sebenarnya Nacho kemarin. Kemarin lagi cuaca bagus, kemarin dia kayaking. Ini roti nih teman-teman untuk sarapan sama untuk ngeteh sore. Iya, mungkin untuk teman-teman yang belum ketinggalan live atau ketinggalan video-video kita, jadi saya pindah ke sini itu dari tanggal 1 Juli kemarin. Kalau Nacho sudah sampai sini dari tanggal 23 Juli. Nacho duluan. 23 Juni Nacho udah di sini. Kalau saya 1 Juli saya baru sampai di sini. Dan selalu rutin begitu, kita selalu pindah dari tahun Nacho dari 15 tahun yang lalu Nacho. Dari sebelum kenal saya. Kalau saya ke sini itu dari tahun 2011, ya 12 tahun yang lalu. Jadi setiap summer itu kita pindah ke sini. 12 atau 13 tahun ya, lupa saya. Yang lalu. Jadi setiap tahun kita selalu pindah ke sini. Apakah forever? Enggak, cuman untuk musim panas saja, teman-teman. Cuman musim panas aja kita di sini. Nanti kalau selesai musim panas kita kembali lagi ke Kasayan. Mungkin kayak agak di Indonesia mungkin agak nggak ini ya, agak tidak terbiasa ya. Kayak kalau di kita kan tempat tinggal ya di situ gitu. Tahun-tahun ya berada di situ, kecuali lagi mudik ke tempat keluarga dan sebagainya. Cuman kalau di sini lifestyle di sini biasa teman-teman. Apalagi untuk orang-orang yang misalnya punya rumah lebih dari satu misalnya, atau urusan pekerjaan dan lain sebagainya, mereka biasanya akan pindah setiap ganti musim biasanya mereka pindah rumah, biasanya gitu orang-orang di sini begitu. Tapi kalau misalnya yang untuk orang-orang yang rumahnya cuma satu atau misalnya nggak punya rumah yang ngontrak gitu, biasanya mereka akan stay di satu tempat. Atau misalnya mereka liburan, mereka sewa apartemen, sewa rumah. Misalnya untuk musim panas sewa 1 minggu, 2 minggu gitu, tergantung dari liburnya mereka dan juga tergantung dari cuan yang mereka punya juga, teman-teman. Karena kalau musim panas, nyewa rumah di sini itu lumayan mahal. Gitu. Salam kenal kembali Mbak Silvalani Posuma. Selamat malam Mbak Dewi, selamat malam Mbak. Badan saya sudah mulai gosong, kalau teman-teman lihat ya. Ini baru 1 mingguan, 10 hari. Enggak, 10 hari belum nyampe lah, karena saya nyampe di sini jam 1 malam. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini kulit saya, padahal saya selalu pakai sun protection. Udah kelihatan bedanya di sini. Ini kulit winter, yang ini kena panas kurang lebih dari tanggal 2 Juli kemarin tuh.
Nanti teman-teman jangan kaget kalau di akhir musim panas badan saya, badan Matilde, badan Nacho gosong. Mbak Purnama, Mbak Silva, salam dari Manado, salam kembali. Kapan mudik ke Indonesia Mbak Wi? Insya Allah belum tahu kapan, tapi biasanya kita kalau nggak November, Desember, biasanya antara bulan Maret, April, Mei, sekitaran bulan-bulan itu biasanya ya. Tanya dong Mbak, kenapa mesti pindah di Indonesia pas musim panas Mbak Dewi? Kenapa mesti pindah ke Andalusia? Karena alasan pertama karena suami saya itu setiap tahunnya kerjanya 2 bulan, dalam 1 tahun itu dia kerja 2 bulan, kerja ke perusahaan ya, kerja ke orang lain lah gitu, maksudnya bukan usaha sendiri, itu cuman 2 bulan, which is itu cuman summer, dan itu Juli Agustus yang pertama itu. Kemudian alasan yang kedua karena ya ganti suasana teman-teman, karena saya sama Nacho itu delalahnya kita tuh sama-sama satu frekuensi dalam hal kayak yang lifestyle gitu. Kita nggak terlalu suka yang tinggal monoton selalu di satu tempat gitu. Terus kayak kalau kita pindah-pindah itu misalnya 3 bulan di sini, 4 bulan di sini, atau 6 bulan di sini, 3 bulan di sini, itu kayak yang excited gitu loh. Jadi kayak yang kalau untuk saya pribadi itu kayak yang naikin booster gitu loh, kayak mood booster banget. Misalnya udah capek dengan kehidupan di Castellón misalnya ya, kehidupan di daerah Valenciana, terus pindah ke sini itu kayak yang semuanya baru, ketemu sama orang-orang yang baru istilahnya ya, maksudnya dengan lingkungan baru, kemudian obrolannya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda, tempatnya juga berbeda. Itu kayak yang apa ya, kayak charging semangat gitu loh teman-teman, kayak lebih bersemangat lah, ada lebih ada gairah hidup gitu pindah-pindah rumah gitu. Di samping juga untuk liburan juga, karena Castellón itu di rumah winter kami di Castellón itu kan rumahnya kita tinggalnya di apartemen ya, di Castellón itu apartemennya yang didesain untuk rumah musim dingin, which is itu kecil rumahnya di sana. Jadi kalau musim panas kita juga bosan juga di sana, nggak ada aktivitas. Terus kita tinggal di city center, bener-bener di city centernya. Kalau di Indonesia mungkin kayak yang di titik nol kotanya gitu. Sebentar, kok kayak pintu saya terbuka. Nah terus orang-orang di kota itu kalau musim panas biasanya pada pergi, jadi kota itu sepi di sana, pada liburan orang-orang semua. Mungkin kayak kalau di kita mungkin ibaratnya kayak Jakarta di musim lebaran gitu loh, sepi, semua orang pada liburan, semua orang pada mudik gitu. Itu sebabnya kita kalau liburan pasti pindah rumah. Tapi sebenarnya memang udah kayak jadi lifestyle sih teman-teman, biar nggak monoton hidupnya gitu-gitu aja gitu. Suasana baru, teman-teman baru, semuanya kayak yang sebenarnya kalau teman-teman tuh nggak baru sih, kita teman-teman di sini juga banyak, cuman kayak yang lama nggak ketemu terus ketemu gitu. Oh iya, saya lupa tadi, ini roti gebuk malingnya itu kan masih fresh, masih agak hangat, saya potong-potong, terus saya simpan di plastik begini. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam freezer. Terus nanti kalau pas mau dimakan itu baru diambil 1 atau 2 gitu, kita panaskan baru kita makan. Karena kalau roti gebuk maling ini kalau kita nggak masukkan ke dalam freezer dan tidak langsung dimakan, dia akan keras kayak batu teman-teman. Jadinya ini tak masukkan di freezer gini, masukkan ke plastik baru dimasukkan ke dalam freezer. Dipotong-potong, karena kalau nggak dipotong-potong, kalau dimasukin utuh ke dalam freezer, nanti kalau udah beku susah untuk untuk motongnya. Saya sisain 2 untuk makan siang hari ini. Halo Mbak Nurul, Mbak Rida Jenong, apa kabar? Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk bongkar ikan yang tadi saya beli. Saya tadi galau mau masak apa ya hari ini. Akhirnya saya beli 2 macam ikan. Mungkin yang satu kayak di pelanca, kayak model barbecue gitu. Terus yang satu
saya minta untuk dibersihkan kayak untuk dibikin oven gitu, dimasak pakai oven, jadi dua beda. Atau bikin ke teman-teman. Terima kasih Mbak Pujati, disyukuri, alhamdulillah bisa merasakan hidup di sini, merasakan hidup di sana, alhamdulillah. Di sini itu karena areanya area internasional. Di sini tuh juga kayak bagi saya tuh kayak charging bahasa Inggris saya, karena kalau di Castellon kan saya jarang pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Bahasa Inggris saya kalau untuk komunikasi bisa lah, maksudnya komunikasi ala kadarnya gitu bisa, cuman kalau nggak dipakai itu kan hilang ya, bahasa itu kayak vocabulary-nya banyak yang nggak ingat gitu. Terus kalau datang ke sini itu kayak charging, ngecas lagi kemampuan, kayak jadi untuk ngasah kemampuan bahasa Inggris, karena di sini banyak sekali orang-orang berbahasa Inggris, karena kan di sini lingkungannya lingkungan internasional ya. Jadi kayak yang alhamdulillah punya punya wadah untuk ngobrol. Terus teman-teman di sini juga banyak teman-teman yang dari ini juga dari luar negeri juga, bukan dari Spanyol gitu. Jadi ya alhamdulillah teman-teman. Nanti kalau balik ke Spanyol lagi kalau balik ke Spanyol lagi, kita ya balik ini lagi, balik ke Castellon pakai bahasa ini lagi, pakai bahasa Spanyol lagi. Mbak Sal, apa kabar? Bikin apa tuh? Lagi bongkar-bongkar belanjaan saya, Mbak. Lagi bongkar belanjaan. Tadi beli 2 macam ikan. Yang satu namanya ikan dorada. Itu saya minta bersihkannya untuk di plancha, atau kayak di plancha itu dimasak di teflon pakai minyak sedikit gitu loh, teman-teman. Terus di plancha itu kalau kita udah bilang mau dibersihkan seperti apa, terus saya bilang untuk plancha. Nah, plancha itu mereka akan bersihkannya modelnya seperti ini. Jadi kita tinggal bilang mau dimasak model apa, mau dimasak seperti apa, nanti mereka sudah tahu kalau plancha begini, kalau di oven begini, segala macamnya. Ini seperti ini yang di plancha. Ini ikan dorada, saya nggak tahu di Indonesia ini ikan apa namanya. Ini sekilonya di sini 8,50 euro. Kalau di Castellon harganya agak lebih murah, lebih 7 euro, 6,5 euro itu tergantung cuaca di laut juga. Cuman kalau di sini memang biasanya selalu lebih mahal. 8,50 euro saya ada beli 2. Ini. Tuh. Terus yang satu lagi ikan pargo namanya di sini. Saya juga nggak tahu di Indonesia ikan apa namanya. Tak tunjukin ke teman-teman. Tadi ditanya juga yang pargonya mau dimasak apa. Saya bilang yang pargonya di oven. Saya bilang gitu. Di orno di sini dibilangnya. Dan yang untuk orno model membersihkannya seperti ini. Teman-teman akan lihat bedanya. Bentar. Kakap merah mungkin ya. Nggak tahu deh ngapa ya. Tak tunjukin ke teman-teman biar teman-teman tahu. Ini yang pargo. Saya bilang mau dimasak apa, dia bilang mau dimasak apa, terus saya bilang oven. Aduh, nggak licin teman-teman, nggak pakai sarung tangan jadinya nggak susah megangnya. Ikan apa ini namanya kalau di Indonesia? Nih seperti ini ikannya. Ini segini tadi 900 gram, hampir 1 kilo. Ini saya cuma beli 1 karena lumayan gede, nanti kita oven. Tuh, nggak tahu hari ini yang dimasak yang ini atau yang satu lagi, karena kalau dimasak semua nggak bakalan habis, karena saya sama Nacho nggak terlalu banyak makan kalau summer. Nyamil iya, tapi kalau makan jarang banyak. Jaraknya dari rumah Castellon ke sini kalau pakai berapa kilo ya? Mungkin sekitar, coba tak lihat di Google tepatnya berapa kilo. Kalau kita pakai kendaraan kecepatan 120 km per jam, 110-120 km per jam, itu jaraknya sekitar kalau ditempuh dari rumah di Castellon ke sini itu sekitar 8-9 jam. Sekitaran segitu. Jauh teman-teman. Kita beda regional, karena ini regional maksudnya Andalusia. Kemudian di tempat saya tinggal di Winter itu maksudnya regional Valenciana. Regional Valenciana itu
agak sedikit ke atas, kemudian lebih dekat ke Prancis, lagi lebih dekat ke Italia, sementara regional Andalusia itu udah bagian paling selatan benua Amerika, udah dekat bagian paling selatan benua Eropa, bukan Amerika, sorry, dan sudah berdekatan dengan benua Afrika. Nanti tak tunjukin, kapan-kapan tak tunjukin, karena hari ini cuacanya agak-agak berkabut. Kalau pas terang dari teras rumah kami di sini, itu kita bisa lihat benua Afrika dengan mata telanjang. Nanti kapan-kapan teman-teman tak, kalau pas cuacanya bagus, tak ajak untuk lihat teman-teman. Jadi jaraknya lumayan jauh dari sini ke rumah winter kami. Aksen bahasanya berbeda teman-teman. Di sini ibaratnya orang Jogja dan orang Medan. Jadi di sini tuh Medan, kemudian Kaseon tuh orang Jogjanya. Di Kaseon orang-orang lebih bicara lebih lembut, lebih yang soft gitu orang-orangnya. Terus kalau di sini ya orang Medan teman-teman tahu, bukan orangnya yang bukan orangnya yang kasar gitu, enggak, cuman gaya bahasanya di sini lebih keras dibanding di Kaseon. Tapi semuanya orang-orang baik. Kemudian kalau di sini hampir semuanya itu orang-orangnya hangat. Karena di sini tuh Mediterania, di sama juga sih di Kaseon tuh Mediterania juga, cuma di sini lebih panas. Area-area lebih panas tuh orang-orangnya lebih hangat teman-teman, lebih terbuka, lebih hahihi. Kalau di Kaseon memang tidak sedingin orang-orang Spanyol bagian utara ya, kayak orang-orang bagian utara kayak Asturias, orang Galicia, orang Bilbao. Provinsi-provinsi Spanyol yang bagian atas tuh orang-orangnya dingin, kayak nggak sama persis seperti orang Belanda, orang Jerman, orang Prancis yang lebih dingin, tapi agak lebih dingin. Sementara kalau di Castellon itu mungkin kalau dibikin range-nya, mungkin kalau yang Bilbao, Asturias segala macam itu dingin gitu, terus Castellon itu di tengah-tengah, agak hangat, agak dingin. Kemudian yang orang-orang yang Andalusia tuh hangat. Hampir semuanya di sini orang-orangnya ramah-ramah sekali. Saya udah sekitar 12 atau 13 tahun hidup di sini kalau summer. Itu kayak udah jadi bagian dari daerah ini. Terutama kalau sama orang-orang lokal ya, di sini kan ada juga orang-orang lokalnya juga ada. Biasanya orang-orang lokal tuh kerja untuk orang-orang yang pendatang-pendatang di musim panas gitu. Itu udah kayak keluarga lah teman-teman di sini. Kalau jalan tuh udah yang halo Dewi apa kabar bla bla bla, ngeteh bareng, makan di rumahnya dia, kadang-kadang mereka datang ke sini, udah seperti itulah, udah kayak berasa dari sini teman-teman. Jaraknya seperti kayaknya lebih jauh teman-teman, jaraknya. Sebentar ya. Dapat dari teman-teman nanya jarak ya. Kurang lebih mungkin coba kalau pakai kendaraan sekitar 8,5 jam dengan kecepatan 100 120. Ini tanpa macet ya teman-teman. Maksudnya nggak kayak yang jalan jarak di Indonesia yang mungkin dengan kecepatan kadang-kadang kalau macet 30 km per jam, 40 km per jam, itu nggak. Ini motorway, jadi benar-benar yang 100, 80 mungkin yang paling kecepatan paling rendah 120 gitu. Mungkin sekitar kurang lebih ya, mungkin antara 830 atau 840 km dari Castellon ke sini, kurang lebih segitu. Coba nanti kita cek pakai ini. Kita cek pakai Google. Pakai Google Map berapa jaraknya. Kisarannya segitu. Lumayan jauh.
Kalau nggak tahu ya kalau Jogja Jakarta berapa jaraknya. Kalau dari Barcelona lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi teman-teman kalau dari Barcelona. Gimana sekolah Matilde? Matilde kan sekolahnya libur teman-teman. Jadi di sini itu sekolahnya, ingat nggak? Teman-teman mungkin yang nonton ini mungkin hampir kurang lebih satu generasi sama saya ya. Dulu kan kita liburnya libur 40 hari ya kalau sekolah. Biasanya Agustus ya dulu. Kalau saya nggak salah, zaman saya SD itu liburnya. Sama di sini juga libur. Jadi kalau untuk sekolahnya Matilde itu sebenarnya libur 2 bulan, 2 bulan lebih karena liburnya dari tanggal 20 berapa Matilde terakhir masuk sekolah. Dari tanggal 22 karena 21 terakhir dia masuk sekolah. 22 Juni tak sambil bungkus ikan. Sampai dengan nanti September, dia masuk sekolah tanggal berapa ya Matilde? Tanggal minggu pertama itu kayaknya masih libur deh Matilde. Jadi sekitar 2 bulan 2 minggu liburnya Matilde. Jadi kalau untuk sekolah yang sekolah wajibnya itu sebenarnya Matilde sudah libur. Dia udah nggak sekolah teman-teman. Tapi Matilde itu kan di sini kita masukin ke summer school. Jadi sekolah musim panas itu nggak wajib. Itu cuman untuk aktivitas dia aja di sini. Dan sengaja saya masukin karena itu ajang dia untuk bertemu dengan teman-teman dari seluruh dunia. Karena di sekolahnya Matilde itu banyak anak-anak dari negara-negara lain gitu. Itu kesempatan dia untuk bertemu, belajar, bermain sama teman-teman dari banyak negara. Itu nggak wajib, jadi kayak yang cuman ekstra aja sebenarnya. Terus kalau masuk sekolah summer gitu apa perlu surat pindah sekolah? Nggak perlu karena basically sekolahnya Matilde, anggaplah SD-nya Matilde itu nggak pindah karena lagi libur. Cuman ya anggaplah kalau di Indonesia lagi libur lebaran misalnya, anggaplah libur lebaran 1 bulan gitu. Terus di libur lebaran 1 bulan itu teman-teman masukin Matilde, masukin anaknya ke kursus apa, anggaplah kayak gitu loh. Jadi tidak mengganggu sekolah SD-nya dia, sekolah wajibnya itu tidak terganggu karena sedang libur gitu. Dan ini summer school-nya atau sekolah musim panasnya Matilde itu 2 bulan Juli Agustus full gitu. Kenapa kita masukin kan libur? Karena pertama kan Matilde itu ini liburan. Bayangin liburan 2 bulan 2 minggu, terus kegiatannya cuma main-main aja tuh kayak bagi saya dan Nacho kayak wasting time gitu loh. 2 bulan terlalu too much gitu liburan. Apalagi di sini kalau yang namanya summer itu kan pagi jam 7 sudah terang, jam 10 setengah 11 malam baru matahari terbenam. Bayangin kalau Matilde anggaplah dia bangun jam 9 pagi dia bangun, terus ketemu siang sampai jam 10 malam, nggak ada aktivitas, cuman bener-bener yang libur. Karena kan walaupun liburan juga, saya sama Nacho kan di sini kerja juga, ngurusin usaha juga. Jadinya Matilde kayak yang sayang banget, itu waktunya banyak terbuang. Jadinya kita masukin jam 9 pagi sampai jam 2 siang, jadi lumayan ada jam 10, 11, 12, 1, 2, ada 5 jam kegiatan di sekolah. Dan kalau summer gitu kan nggak belajar matematika, nggak belajar biologi, nggak belajar agama gitu, nggak. Jadi kegiatannya tuh kegiatan activity kayak yang bikin prakarya, yoga, menari, games, berenang gitu-gitu kegiatannya. Terus di sini tuh dibilangnya kayak yang excursion, kayak wisata gitu loh. Misalnya sehari pergi kemana, ke bioskop. Mereka kadang-kadang ke bioskop juga seminggu sekali kayaknya mereka pergi ke bioskop. Terus yang untuk wisata sama teman-temannya itu seminggu juga sekali. Jadi kegiatannya itu banyak, tapi isinya cuma main-main aja gitu. Jadi bermain tapi ada wadahnya gitu di summer school itu. Gitu. Jadi ini nothing to do sama, nggak ada hubungannya sama sekolah yang benar-benar sekolah wajibnya dia karena sedang libur gitu teman-teman. Libur sekolah Matilde. Mbak Ayu, Mbak Yasvina, waalaikumsalam. Salam dari Sidoarjo, salam kembali Mbak. Jadi begitu, nanti kapan-kapan tak tunjukin area di sini ya teman-teman, area orang tajir melintir, kecuali saya. Kemarin saya baru datang ke rumah klien, bukan kemarin ding, 3 hari yang lalu apa ya.
Saya ada klien di sini, orang dari Amerika Latin. Amerika Latin kan pakai bahasanya bahasa Spanyol ya. Saya datang ke sana. Terus dia tuh orang secara materi yang sangat berkecukupan. Tapi kalau dia nggak punya rumah di sini, jadi mereka selalu sewa rumah. Jadi banyak orang-orang di sini tuh yang banyak orang-orang yang liburan ke sini nggak punya rumah di sini, jadi pada nyewa rumah-rumah di sini gitu. Jadi rumah yang disewa itu milik orang-orang tajir juga, karena yang terakhir kemarin, karena saya selalu setiap summer selalu datang ke rumahnya dia ya, selalu pindah-pindah rumah, dan yang rumahnya yang dia sewa kemarin, mungkin teman-teman, cuman saya nggak bisa bikin video di sana ya karena private lah. Harga per hari, jadi harga per 24 jam sewa rumahnya dia itu. Kenapa saya tahu? Karena saya sama dia tuh kayak, walaupun klien saya kayak teman, umurnya setahun lebih muda dari saya, kayaknya 40-an umurnya. Jadi kayak ngobrol kayak teman gitu, suka cerita-cerita. Harga sewa rumahku tahun ini sekian sih, gitu-gitulah. Jadi di rumah yang dia sewa itu harga sewanya 2.500 euro per hari. Jadi kalau 1.000-nya itu 16.000 euro itu 16 juta. 2.000 euro itu 32 juta. Tambah 500, sekitar 41 juta per hari, teman-teman, harga sewa rumahnya di sini. Terus ada 8 kamar. Saya sudah room tour di rumahnya dia. Ada 8 kamar. Terus dia bawa asisten rumah tangganya dia 4 orang dari Filipina, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, terus tambah 1 driver. Jadi ada 5 orang yang kerja sama dia. Itu rumahnya beda. Jadi kayak ada rumah induk yang 8 kamar, terus ada rumah kecil lagi yang untuk bantuin dia. Anaknya cuma 1, sama seperti saya, anaknya cuma 1. Terus saya candain, kamu ini sewa rumah untuk liburan apa untuk buka ini refugi, saya bilang. Teman-teman tahu ya refugi ya, penampungan gitu. Karena rumahnya gede banget, dan harga sewanya per harinya itu 41 juta per hari, dan dia akan stay di sini 2 bulan, Juli sama Agustus. Jadi teman-teman dihitung aja, anggaplah 40 juta per hari, kalau 30 hari sudah berapa itu, 1,2 miliar ya, kita hitung sama-sama harta orang, teman-teman. 1 bulan 1 miliar 200 juta. Kalau 2 bulan berarti 2,4 juta untuk sewa rumahnya. Dan ini bukan satu-satunya klien saya yang nyewa rumah, banyak yang sewa rumah gitu ada. Cuman ini yang paling mahal, yang ini yang dia tahun-tahun sebelumnya juga nyewa juga 2.000, 1.500, 2.100 gitu. Cuman yang tahun ini dia kayak naik level gitu, 2.500 dia sewa rumah per bulannya di sini. Nama areanya Soto Grande, mungkin teman-teman bisa googling. Jadi memang ini areanya, kalau orang-orang bilang di sini Soto Grande itu kayak another level of life gitu, orang-orang bilangnya gitu, kayak level orang-orang tajir ya yang tinggal di sini itu kayak yang udah another level, yang kayak nggak tersentuh sama kita, sama rakyat jelata kayak kita gitu, kayak nggak tersentuh, teman-teman. Kayak kadang-kadang mikir, orang-orang tuh cari duitnya gimana ya? Kayak kita kalau cari duit kayak yang susah banget, kayak mereka sehari buang duit 30 juta kayak yang itu cuman baru untuk ininya ya, teman-teman. Cuman untuk ini, cuman untuk sewa rumah, belum makan segala macamnya, akomodasi mereka di sini dan lain sebagainya. Begitu. Halo, siapa ini? Salam dari Bekasi. Halo Mbak Eta, Mbak Tuti. Oh iya Mbak Muji, kemarin saya udah sama Matilde, cuman waktu itu saya nggak bikin video karena itu harus nunggu ombak benar-benar yang calm gitu. Terus saya nggak mau pas lagi berkabut, beberapa hari ini tuh berkabut di sini, jadi saya nggak mau, karena kayak saya ngerasa kayak hilang, teman-teman, kalau berkabut. Karena saya nggak bisa melihat dengan jelas ini, nggak bisa lihat arah mana gitu, saya agak takut. Jadi kalau nunggu yang cuaca benar-benar clear, terang,
kemudian nunggu ombaknya yang benar-benar tenang gitu, baru kita bisa pergi. Dan juga moodnya Matilde, karena kadang-kadang Matilde kan tidur, Summer itu tidur kadang-kadang jam setengah satu baru tidur, kadang-kadang jam satu baru tidur, main sama temennya, atau enggak kita bawa keluar kemana gitu. Kadang-kadang dia bisa bangun pagi, kadang-kadang dia nggak bisa bangun pagi gitu. Tapi nanti mudah-mudahan pas cuacanya bagus, terus Matilde mood untuk cari, nanti tak ajak teman-teman untuk cari. Mbak Bundain, iya kita tinggal di sini, tapi cuma 2 bulan. Cuman Juli dan Agustus saya tinggal di sini. Nanti September kita kembali lagi ke Castellon. Terima kasih, Mbak Titania. Salam dari Tangerang. Halo, salam kembali Mbak. Iya, pindah kota, pindah provinsi, pindah regional Mbak Grace. Kita mutasi. Halo Mbak Rohmadwi, Taiwan menyapa. Mbak Utami, waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Anyway, ini sekarang sudah jam hampir ya 1:30 di sini teman-teman. Saya mau siap-siap karena hari ini ada teman mau minum di sini, mau minum sebelum makan siang. Jadi makan siang di sini nanti jam 3 atau 3:30 gitu. Jadi Matilda pulang jam 2, terus kita akan kedatangan beberapa teman di sini untuk have a drink di sini. Terus saya mau siap-siap snack segala macamnya, terus baru setelah itu nanti baru siap-siap untuk makan siang. Gitu. Matildanya ada di sekolah Mbak, nanti pulang jam 2 baru pulang. Mbak Umi, Mas Muhammad atau Mbak Muhammad ini. Halo, Mbak Afi, salam dari Semarang. Halo, salam kembali Mbak. Oke deh teman-teman, mungkin gitu aja dulu bongkar-bongkar belanjaan sambil sedikit cerita kurang lebih bagaimana kehidupan di Soto Grande. Nanti kita kulik sedikit demi sedikit kalau pas ada waktu ya, agar kita juga tahu bagaimana kehidupan orang-orang di belahan dunia yang lain dengan latar belakang kehidupan yang lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Terima kasih. Dan juga mungkin selama di Soto Grande saya nggak bisa fokus untuk bikin video karena yaitu banyak kerjaan di sini. Saya juga kerja di sini, terus banyak teman-teman datang silih berganti. Terus ada beberapa circle teman kami yang mereka tidak tahu kalau saya YouTuber, jadi saya keep in secret sama mereka karena ini teman-teman sekaligus juga rekanan bisnis kami, jadi bisnisnya agak sedikit tanda petik gitu. Jadi saya memang sengaja tidak bilang ke mereka kalau saya YouTuber atau Facebooker atau influencer, saya nggak bilang. Jadi kadang-kadang saya banyak waktu sama mereka, saya nggak bisa bikin video atau live bareng mereka atau ambil foto bareng mereka, itu saya nggak bisa. Beberapa teman-teman di sini sebagian mereka tahu kalau kita sering berinteraksi dengan sosial media, tapi ada beberapa circle di sini yang nggak tahu kita berinteraksi dengan sosial media. Mungkin begitu. Terima kasih Mbak Umi, Mbak Rusdasan. Terima kasih, kita ketemu lagi insya Allah besok atau nanti siang kalau Matilde sudah pulang dari sekolah ya. Kalau nggak nanti sore mungkin. So terima kasih teman-teman, selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa lagi di live selanjutnya dan juga di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.